Kamu baru saja kembali dari liburan. Seharusnya kamu merasa segar, berenergi, dan siap menaklukkan dunia. Tapi kenyataannya, kamu merasa hampa, lelah, dan pikiranmu sudah dipenuhi oleh ratusan email yang belum dibaca. Rasanya kamu butuh liburan lagi untuk pulih dari liburanmu. Terdengar konyol kan? Tapi kamu tidak sendirian. Selamat datang pada paradoks besar dari istirahat modern. Kita bekerja keras untuk bisa berlibur, lalu kita bekerja lebih keras lagi saat liburan. Kita salah kaprah. Kita mengira liburan adalah sebuah pesta, sebuah pelarian. Padahal istirahat yang efektif bukanlah pelarian, melainkan penyelesaian sebuah masalah yang rumit. Dan masalahnya adalah bagaimana cara mengisi ulang baterai mental, emosional, dan fisikmu secara efisien. Mari kita bedah masalah ini. Mengapa liburan yang sempurna seringkali gagal total? Kesalahan pertama, kelelahan karena pilihan, decision fatigue. Otakmu tidak peduli apakah kamu memilih strategi marketing atau rasa es krim. Setiap keputusan, sekecil apapun, menguras sumber daya mental yang terbatas. Hotel mana, restoran mana, aktivitas apa besok, baju apa yang harus kupakai. Sebelum liburan dimulai, otakmu sudah kelelahan karena merencanakan relaksasi. Ironis, bukan? Ini seperti kamu mencoba lari maraton untuk pemanasan sebelum lari maraton. Kesalahan kedua, aturan puncak akhir, pick and rule. Psikolog Daniel Kahneman menemukan bahwa kita tidak mengingat pengalaman secara keseluruhan, kita hanya mengingat momen paling intens puncaknya dan bagaimana pengalaman itu berakhir akhirnya. Kamu bisa saja menikmati 7 hari yang indah, tetapi jika hari terakhirmu diisi dengan penerbangan yang tertunda dan pertengkaran karena koper yang hilang, maka otakmu akan melabeli seluruh liburan itu sebagai stres. Ingatanmu telah diretas oleh akhir yang buruk. Kesalahan ketiga, ekspektasi yang tidak realistis. Terima kasih Instagram. Kita melihat feed yang dikurasi dengan sempurna dan berpikir liburan kita harus sama. Setiap momen harus Instagramable. Ini mengubah istirahat menjadi pertunjukan. Kamu menjadi aktor dan sutradara dalam film liburanmu sendiri, bukan penikmatnya. Tekanan untuk bersenang-senang secara maksimal justru menghilangkan semua kesenangan. Jadi, kita punya 3 penjahat, kelelahan karena pilihan, jebakan puncak akhir, dan tirani ekspektasi. Bagaimana cara kita mengalahkan mereka? Bagaimana cara kita mengubah liburan dari masalah menjadi solusi? Kita perlu mendekatinya bukan sebagai seorang turis, tetapi sebagai seorang insinyur. Seorang insinyur istirahat, langkah pertama, definisikan masalahnya. Tanyakan pada dirimu, masalah apa yang sebenarnya ingin kupecahkan dengan liburan ini? Apakah kamu kelelahan, burnout? Apakah kamu merasa bosan dan tidak kreatif? Apakah kamu merasa jauh dari pasanganmu? Setiap masalah membutuhkan solusi yang berbeda. Liburan untuk mengatasi burnout sangat berbeda dari liburan untuk menyalakan kembali romantisme. Jika kamu burnout, kamu tidak butuh jadwal padat keliling Eropa. Kamu butuh izin untuk tidak melakukan apa-apa. Jika kamu bosan, mungkin kamu butuh lokakarya tembikar di desa terpencil. Bukan seminggu di resort all inclusive. Berhenti bertanya, aku ingin pergi kemana? Dan mulailah bertanya, masalah apa yang perlu kuselesaikan? Yudmas. Langkah kedua, tetapkan batasan, bukan rencana. Untuk melawan kelelahan karena pilihan, buatlah daftar larangan, bukan daftar keharusan. Contohnya, tidak boleh ada lebih dari 1 aktivitas besar per hari. Ini memberimu ruang untuk spontanitas. Atau tidak boleh cek email kerja, titik. Tidak ada pengecualian. Ini adalah batasan yang tegas, bukan saran. Atau kita hanya akan makan di tempat yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki dari hotel. Ini menghilangkan 1 jam riset restoran yang menyiksa setiap malam. Batasan tidak membatasi kebebasanmu. Batasan justru menciptakan kebebasan dari tirani pilihan yang tak ada habisnya. Langkah ketiga, bedakan antara rekreasi dan pemulihan. Keduanya penting dan keduanya bukan hal yang sama. Rekreasi itu aktif, mendaki gunung, menjelajahi kota, mencoba selancar. Ini menyenangkan tetapi tetap menguras energi fisik dan mental. Pemulihan itu pasif, tidur siang, membaca buku tanpa tujuan, duduk di kafe dan hanya mengamati orang. Ini mengisi ulang energimu. Banyak liburan gagal karena 100% diisi rekreasi dan 0% pemulihan. Kamu pulang dengan cerita seru tapi baterai kosong. Jadwalkan waktu untuk tidak melakukan apa-apa dengan serius, sama seperti kamu menjadwalkan tiket museum. Langkah keempat, rekayasa puncak dan akhir. Ingat aturan puncak akhir, gunakan itu untuk keuntunganmu. Rencanakan 1 pengalaman puncak yang sederhana, namun berkesan. Bukan yang paling mahal, tapi yang paling otentik. Mungkin itu adalah makan malam di restoran kecil yang direkomendasikan penduduk lokal atau menemukan air terjun tersembunyi. Sesuatu yang terasa seperti penemuanmu sendiri. Yang lebih penting lagi, rancang akhir liburanmu agar bebas stres. Ini adalah peretasan psikologis yang paling kuat. Jangan terbang pulang pada Minggu malam dan langsung bekerja pada Senin pagi. Itu adalah resep untuk bencana, pulanglah pada hari Sabtu.
Beri dirimu 1 hari penuh, hari penyangga, untuk membongkar koper, mencuci baju, dan beradaptasi kembali dengan kehidupan normal. Hari penyangga ini mengubah akhir liburanmu dari panik kembali bekerja menjadi transisi yang tenang. Dan dengan begitu, ingatan yang tersimpan di otakmu adalah rasa damai, bukan kecemasan. Jadi, mari kita rangkum. Istirahat yang berhasil bukanlah tentang melarikan diri dari hidupmu, tetapi tentang merancang jeda yang secara strategis memperbaikinya. Pertama, definisikan masalah yang ingin kamu selesaikan. Burnout, kebosanan, atau hubungan. 2. Ciptakan batasan yang membebaskan, bukan rencana yang menyesakkan. Ketiga, seimbangkan rekreasi yang aktif dengan pemulihan yang pasif. Keempat, rekayasa satu puncak yang tak terlupakan dan akhir yang sangat tenang. Liburanmu berikutnya, jangan hanya menjadi penumpang. Jadilah arsiteknya, jangan perlakukan istirahat sebagai kemewahan yang boros, tetapi sebagai investasi penting dalam aset terbesarmu, dirimu sendiri. Karena istirahat yang benar tidak hanya membuatmu merasa lebih baik, ia membuatmu menjadi lebih baik.